Inilah salah satu jamu ampuh yang bisa membuat ternak kambing rakus minum, tetap sehat, kemudian mudah lahap makan, gemuk cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Sobo Pasar. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang jamu yang bisa membuat induan menyusui ataupun kelas kambing pejantan nafsu tetap stabil di musim penghujan, stamina sehat, anti terkena infeksi cacingan, perkembangan lebih cepat, kemudian juga lebih sehat kuat. Simak lengkapnya seperti apa untuk jenis bahan resep jamunya ataupun pendongkraknya yang bisa membuat ternak itu lebih doyan makan rumput apapun. Seperti halnya yang di bagian depan saya. Untuk kali ini saya kembali lagi di kandang sederhana dengan kapasitas seperti biasanya, ada kelas pacekan pejantan, kemudian dari induan sepaket ataupun untuk saat ini masih menyusui supaya dari susunya masih melimpah montok, kualitas cemplenya juga perkembangannya lebih cepat, tidak mengalami kecentet, kerdil ataupun perkembangan lambat. Nanti disimak terus. Dan cara pembasmian cacing menggunakan metode alami ataupun obat alami nanti saya akan perlihatkan. Kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep jamu yang membuat ternak kambing lebih lahap makan, khasiatnya. Yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, bisa membasmi parasit cacingan. Dan yang keempat, lebih sehat kuat. Khususnya buat peternak pemula di luar sana yang saat ini kambingnya mengalami penurunan nafsu makan, kemudian juga tidak lahap untuk kambing-kambing indukan menyusui, supaya kualitas hasil lancar, lebih rakus pasca melahirkan ataupun setelah melahirkan, lebih mempeng makan tanpa milih-milih. Di sini saya perlihatkan untuk resep jamunya. Untuk resep jamu ataupun bahan jamu yang saya gunakan kali ini, selain manfaatnya bisa digunakan ataupun bisa diterapkan untuk ternak kambing, bisa diberikan untuk ternak domba, sapi ataupun kerbau. Buat teman-teman yang menonton video ini, selain berternak kambing, kalau mempunyai sampingan dari ternak domba dan sapi, bisa meniru supaya kedepannya dari pakanan yang teman-teman berikan lebih cepat habis tanpa prapen, tetap sehat, kemudian anti terkena infeksi penyakit cacingan. Seperti kali ini. Untuk bahan-bahannya, di sini saya sudah menyiapkan ember kecil untuk tahap peracikan dari bahan yang saya pegang ini. Kedua, dari pisau untuk proses pemotongan bahannya. Yang saya jelaskan terlebih dahulu, ini di bagian bahan kiri tangan saya. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan ini. Di sini saya memanfaatkan dari bahan buah alami. Cuma untuk bedanya, dari buah alami yang saya gunakan sudah matang sempurna ataupun hampir busuk, karena untuk khasiat bahan ataupun buah yang saya perlihatkan ini mempunyai manfaat dua sekaligus untuk ternak. Yang pertama, bisa meningkatkan nafsu makan secara alami, ngerakuskan minum. Dan yang kedua, bisa membasmi ataupun mencegah dan mengobati terkena infeksi cacingan. Untuk jenisnya sendiri, saya menerapkan dari buah mengkudu atau lebih kenalnya di masyarakat pedesaan bentes pace. Bahan yang pertama. Sedangkan untuk bahan yang kedua,
di sini bisa membuat ternak lebih staminanya jos, sehat, kuat. Kemudian juga bisa membuat ternak itu yang tidak suka minum jamu lebih rakus ataupun lebih doyan menggunakan bahan yang kedua. Ini saya perlihatkan dari bahan yang kedua dengan biaya lebih terjangkau, menggunakan jenis bahan baku yang agak beku ataupun lebih tepatnya menerapkan dari bahan ini teman-teman, gula aren. Gula aren yang saya gunakan seperti ini, gula aren modern. Kenapa di sini saya menerapkan gula aren? Karena untuk khasiat gula aren itu bisa menjaga stamina, lebih fit. Cocok diterapkan di musim-musim penghujan ataupun musim-musim ternak kalian mengalami nafsu makannya turun, kesehatannya tidak stabil. Untuk langkah ketiga yaitu tahap peracikan. Ini saya perlihatkan untuk tahap pembuatan dari jamune lor. Kali ini saya kupas dari kulitnya. Yang saya ambil hanya daging buahnya di dalam. Seperti ini. Teksturnya lebih empuk ataupun lembut karena matangnya sempurna, lebih mudah. Menurut saya lebih mudah untuk tahap peracikannya. Tapi kalau buat teman-teman pengen menggunakan jenis mengkudu yang mudah, bisa. Untuk cara pembuatan, pemberian dengan dipotong kecil-kecil, dicampurkan di comboran. Cuma untuk kali ini saya gunakan ataupun saya buat menggunakan metode sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Kali ini saya campur menggunakan air plus dari gula aren tadi. Kemudian kita tuangkan air sebagai campuran bahan yang berikutnya. Untuk airnya sendiri supaya ternak teman-teman itu aman, tidak terkena penyakit sejenis batuk, pilek, supaya lebih aman ke depannya bisa menggunakan air matang ataupun air yang sudah direbus. Untuk takarannya sendiri tidak terlalu banyak lor. Ini sebagai pelarut saja supaya kualitas mengkudunya lebih mudah teruraikan ataupun mudah tercampur dengan airnya. Kemudian untuk cara pembuatannya seperti ini. Menggunakan alat bantu tangan, kita remas-remas, kita tekan-tekan sampai hancur, sampai lembut kalau bisa. Kalau nggak hancur, nggak lembut ya nggak masalah. Nanti untuk penerapannya sendiri juga saya mengaplikasikan ampasnya, saya berikan untuk ternak-ternak yang tadi supaya makannya juga lebih lahap. Nih. Seperti ini. Ini ampasnya, dan yang di bagian bawah air, ada biji-bijinya ini juga bisa diberikan. Tidak ada efek samping seperti yang saya perlihatkan di awal tadi. Buat teman-teman yang kambingnya ataupun ternak lainnya itu saat ini positif bunting, terkena cacing, dan masih ragu-ragu memberikan obat modern, bisa menggunakan dari jenis buah mengkudu. Untuk ciri-ciri kambing yang terkena infeksi cacing, yang pertama itu dari kualitas postur badannya sudah terlihat, terdeteksi. Makanya lahap. Dari segi comboran, pakan hijauan ataupun rabanan diberi itu lahap tapi tidak kunjung gemuk-gemuk, bisa saja ternak kalian mengalami terkena infeksi cacingan. Yang kedua, bulu nyegrik ataupun berdiri. Bodi badan kurus kering ataupun kurus kering. Kemudian yang ketiga, lesu, tidak sehat ataupun tidak lincah dalam segi makan ataupun dalam segi-segi berjalan, seperti itu. Untuk cara pencegahan pengobatan saya perlihatkan. Untuk langkah yang kedua, ini dari gula arennya. Ini seperti ini. Dan untuk gula aren yang saya terapkan kali ini tidak harus banyak-banyak lor. Secukupnya.
nggak harus sampai satu potong besar, bukan. Kita ambil beberapa potongan ataupun irisan seperti ini, kita iris. Tidak ada efek samping, lebih tahan terhadap penyakit. Ini seperti ini. Buat teman-teman yang pengen menggunakan gulanya itu lebih simpel lagi, lebih mudah lagi, tumbuk menggunakan palu ataupun bahan-bahan yang bisa menghaluskan. Cuma kali ini saya menggunakan dari pisau, alat bantunya. Oke teman-teman, langsung saja saya berikan ke ternaknya untuk tahap penerapan ataupun pemberian yang lebih tepat. Ini seperti ini. Ini di bagian kelas pejantan. Untuk jamu yang saya terapkan ataupun saya berikan bisa digunakan untuk semua kambing, tidak ada efek samping, lebih ampuh. Nih, rakus juga seperti ini. Dari bahan-bahannya, kalau teman-teman pengen meniru ataupun pengen membuat, yang teman-teman siapkan dari buah pace, mengkudu, bentis, atau nama lainnya. Yang kedua, bisa menerapkan dari gula aren. Tapi buat teman-teman kalau pengen menambahkan jamu alami, rempah-rempah alami, bisa. Seperti halnya dari kunyit, dari kencur, dari lengkuas, ataupun lempuyang. Itu khasiatnya untuk ternak sangat bagus. Cocok untuk di musim sekarang ini. Karena untuk di daerah saya ataupun di kampung ini, sekarang curah hujannya tinggi, mengalami turun hujan terus menerus. Tadi pagi juga turun hujan. Supaya sehat, nafsu makannya stabil, untuk kambing-kambing di sini pemberian penerapan jamu-jamu alami juga rutin diberikan. Seperti ini, lahap sampai dijilati dari jamunya ataupun minuman jamunya. Untuk tahap pemberiannya sendiri itu teman-teman bisa diatur 1 hari 2 kali ataupun 1 minggu 3 kali. Takarannya tidak harus banyak-banyak, yaitu 2 pace ataupun 1 pace per ekornya. Tapi yang tadi itu di 1 pace saya bagi 2 untuk kelas pejantan dan kelas babonan. Seperti ini, habis tinggal dikit. Seperti itu. Untuk perawatan yang lainnya juga lebih penting, yaitu dari pola pakan. Yang pengen kambingnya gemuk cepat, berbobot, mengembang berisi, itu pakan-pakan selain dari rumput juga perlu jenis pendongkrak dari jenis tepung, konsentrat, polar, ataupun pelet kambing bisa, ampas tahu juga bisa. Selain dari ampas tahu, bisa teman-teman menerapkan dari jenis bekatul tidak padi dengan biaya yang teman-teman, menurut teman-teman itu lebih murah ataupun lebih terjangkau. Seperti yang saya gunakan ini juga lebih terjangkau. Untuk mengkudunya daerah sini banyak stoknya, jadinya gratis. Sedangkan dari gula arennya biaya per biji kurang lebih sekitar 2000 dapat 2 biji, tidak terlalu besar-besar seperti yang tadi. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.